Halo semuanya. Di kesempatan ini saya mau berbagi informasi tentang standalone ecu. Kali ini saya mau membahas tentang Speeduino. Speeduino ini adalah open source ecu yang bisa di customize sendiri, bisa diprogram sendiri di dalamnya. Untuk Speeduino ini merupakan ecu yang bisa dirakit secara sendiri. Jadi ecu ini bukan rakitan pabrik, akan tetapi ecu ini adalah ecu rakitan sendiri yang disupport dari Speeduino. Ecu ini saya rakit sendiri. Saya mencetak PCB-nya di JL PCB. Ini adalah box dari JL PCB. Waktu itu saya mencetak PCB-nya ini berjumlah 5 piece. Di JL PCB sangat murah sekali untuk mencetaknya, karena PCB yang digunakan adalah PCB jenis multi layer. Speeduino menggunakan PCB 2 layer, karena jika mencetak di Indonesia sangat mahal. Di Indonesia mencetak PCB 2 layer itu minimal order 500.000, sedangkan di JL PCB untuk 2 layer hanya sekitar 50.000, itu sudah dapat 5. Nah, ini merupakan PCB dari Speeduino. Sangat simpel sekali, dan ini besarnya hanya sekitar 10 cm kali 10 cm. Ini adalah PCB jenis 2 layer. Seperti yang saya bilang tadi, saya mencetak di JL PCB itu karena harga cetaknya lebih murah di JL PCB daripada di Indonesia. Di Indonesia itu membuat seperti ini satu bijinya hampir 100.000, dan hasilnya juga kurang memuaskan. Maka dari itu saya memilih order dari luar negeri. Waktu pengirimannya hampir sekitar 1 bulan, jadi harap bersabar. Mungkin dari teman-teman jika ada yang mengetahui di Indonesia yang bisa mencetak 2 layer dengan hasil yang sangat bagus, mungkin bisa komen di bawah. Mungkin saya akan mencoba mencetaknya. Ya, untuk part-partnya sendiri ini sangat mudah ditemui di Indonesia. Akan tetapi untuk pertama kali saya merakit, saya order dari Moser. Moser adalah toko online khusus spare part elektronika yang terlengkap di dunia lah, karena ini dia lintasnya mancanegara. Tidak hanya Moser, tapi ada Digicam yang setara dengan Moser yang menjual berbagai macam part. Untuk part-part yang digunakan ini cuma resistor, elko, sama MOSFET. Resistor yang digunakan kurang lebih sekitar 80 resistor dan menggunakan toleransi 1% semua. Jadi part-partnya itu cuma resistor, elko, MOSFET dan IC. Nah, di sini ada pin. Ini adalah pin IDC. Ini jumlah pinnya ada 40. Terdiri dari untuk coil, injektor, berbagai macam sensor. Terus ini adalah prototype. Prototype itu adalah pin yang disediakan dari ecu board ini untuk berbagai macam fungsi seperti fuel pump, tachometer, dan lain sebagainya. Untuk di sini yang tulisannya flat sit down itu adalah map air pressure. Jadi di Speeduino ini punya internal map air pressure. Buat yang ribet membaca sinyal map air pressure bawaan mobilnya, bisa menggunakan internal map, tapi harganya di sini sangat mahal sekali. Ini map air pressure-nya itu sekitar 500.000.
Tapi tidak masalah jika menggunakan map air pressure bawaan mobil, itu hasilnya juga sama. Tapi tidak semua mobil bisa support untuk dibaca Speedoino. Kemudian di sini ada DRV 8825, itu digunakan untuk membaca crank position sensor, itu yang tipenya masih jadul. Kalau yang mobil keluaran terbaru itu sudah menggunakan hal sensor. Ini biasanya untuk mobil-mobil lama masih membutuhkan perangkat tambahan untuk membaca sinyalnya. Karena besarnya voltase pusher mobil lama itu lebih dari 5 volt. Sedangkan input sinyal untuk Speedoino ini hanya 5 voltan. Bisa tanpa perangkat tambahan VR conditioner ya namanya, itu menggunakan resistor. Tapi tentunya terjadi resisten sinyal, jadi enggak begitu akurat. Di sini 12 volt itu cuma inputnya, terus U2 itu adalah filternya supaya kalau terjadi arus kelebihan tidak merusak perangkat ini yang kotak lubang 3 ini MOSFET itu kita butuh MOSFET 8 biji untuk drivernya. Kemudian ini IC driver pengapian ini bisa dibeli di Indonesia, ada semua. Kalau beli di Indonesia partnya itu sekitar berapa ya, 500.000 itu udah dapat partnya ini. Jadi ini nyetak PCB ini sekitar, anggap aja satu PCB nya karena nyetak di luar itu 20.000, ditambah part 500.000. Kemudian butuh soket, karena ini soketnya soket komputer ya, kayak soket harddisk itu. Jadi butuh konverter lagi, kurang lebih murah sekali ya, nggak nyampe 1 juta udah bisa dapat ECU programmable. Dan soldernya juga gampang lah, semua orang juga pasti bisa nyolder ya. Untuk bentuk jadinya seperti ini. Saya juga lagi merakit beberapa ECU lainnya yang memakai part beli yang di Indonesia, karena saya pertama beli dari Moser. Ini harganya saya habis berapa ini, habis $106 itu untuk satu ECU, dikirim ke Jogja. Speedoino kitnya mahal sekali. Ini sedangkan ECU buatan sendiri masih on progress karena hanya buat sambilan, jadi part-partnya nyarinya ya agak slow, karena kebetulan di toko elektronik di kota saya itu sangat terbatas, jadi saya agak kesulitan. Nah, ini murah sekali loh, ini resistor itu harganya satu bijinya itu Rp50. Jadi untuk saya beli resistor sebanyak ini itu kemarin habisnya 15.000 dan dapat toleransi yang 1%. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang kebingungan mencari toleransi 1%, karena rekomendasi yang digunakan Speedoino itu 1%. Kalau kepepetnya nggak ada, tapi kalau bisa diusahain 1%, itu pakai yang 5% nggak apa-apa. Mungkin sedikit ada perbedaan ya, tapi saya sudah mencoba untuk performanya pakai yang 5%, sama aja nggak begitu berasa. Tapi alangkah baiknya pakai toleransi yang 1%, karena ini berkaitan dengan timing dan sinyal, apalagi membaca karakter suhu mesin. Nah, ini yang 2 watt nih, 150. Ini resistor 1K 1 kilo semua. Ini untuk jumpernya, yang untuk VR conditioner. Ini regulator ya. Ini regulator 5 volt. Karena Speedoino ini hanya butuh power 5 volt, tapi inputnya 12 volt. Nah, ini saya kurang MOSFET doang.
Mousepadnya nanti mau order di Shopee aja, karena lebih murah online. Di kota saya satu mousepad harganya hampir 60.000, sedangkan butuh 8 kali aja 60 kali 8. Ini solderan saya nih. Solderan saya juga nggak begitu rapi, tapi yang jelas nggak bisa, jangan sampai konslet. Ini yang project pertama. Yang pertama udah komplit, udah nyala di mesin. Terus ini yang satunya, ini saya bungkus tisu biar nggak lecet. Nah ini yang hampir komplit. Ini boardnya udah ada pinnya untuk masuk ke Arduino. Oh ya, saya lupa menjelaskan jika Speedo ini menggunakan otak Arduino Atmega. Nah ini sama sih, tapi udah hampir ada elko-nya. Untuk elko-nya harus ini ya, bukan elko yang tabung, tapi pakai multi layer keramik. Ini saya kasih pin, jadi tinggal ganti IC aja. Seperti itu. Terus ini yang sudah jadi. Nah ini yang sudah jadi, ini udah nyala ini. Saya mau pakai di mobil apa aja enggak masalah, makanya ini seperti ini jadinya. Nah ini tuh sebelumnya pakai soket harddisk yang IDC 40 pin itu, cuman saya ganti kabel gede karena nyari kabel 40 pin itu yang gede-gede nggak ada, adanya di luar negeri, harus impor. Aduh kelamaan, makanya saya langsung solder paksa aja ke sini. Tapi bisa nanti rencana mau saya potong, kasih soket model BC, jadi model yang dibaut gitu. Nah ini IC-nya, ini IC driver, terus ini IC protect, ini jumper, mau pakai hall sensor, Oppo VR sensor. Ini mousepadnya ada 8. Ini map sensor buat baca pressernya di intake. Ini ada kabel tambahan, ini buat protect tab untuk ngaktifin IC ULN, untuk ngaktifin fuel pump. Nah, terus ini Arduino-nya di sini dicolok di bawah ini. Kabelnya saya juga pakai kabel body ini. Ini saya pakai di Honda Jazz. Serius, ini murah banget loh, 1 juta udah dapat ECU yang bisa di custom. Tapi untuk saat ini cocoknya untuk manual deh. Kalau untuk matic agak ribet. Jadi buat teman-teman yang mau pakai kayak ECU stand on Speeduino ini, sebenarnya ini murah banget dan fiturnya komplek, semacam ECU branded seperti Haltech, Motec. Terus dalamnya juga sama, dan ini paling enak untuk di customize buat yang suka kebut-kebutan, apalagi yang mau remove limiter daripada pasang piggyback atau remap ECU ulang yang harganya di atas 5 juta. Mending beli ini aja deh, jadi nggak perlu ngerusak ECU bawaannya. Kalau rusak, ini partnya juga murah semua ini. Yang jelas yang mahal itu masalah partnya, karena nggak semua toko itu ada, tapi beli di Indonesia ada. Jadi kita harus benar-benar jeli deh, harus banyak jalan-jalan ke toko elektronik. Saya ngumpulin yang ini berapa ya, udah 70% ini hampir 2 bulan sih. Sebenarnya nggak nyampe 2 bulan, kalau niat ya 1 minggu udah kelar, karena saya masih sibuk kerja cuma buat sambilan ya. Gak lama mau beli online sayang, masa beli resistor 1 biji harganya 200 perak harus online, ongkos kirimnya 20.000 kan sayang. Nah ini aku tunjukin untuk cara programmable-nya. Untuk review gambaran aja, taruh sini dulu. Nih, saya pakai Linux karena saya lebih suka Linux. Nah di sini ini pakai Tuner Studio yang buat install Speeduino-nya itu pakai Speedy Loader, bisa download di situs resminya. Nah untuk programmable ECU-nya pakai ini Tuner Studio, ini gratis ya, bener-bener enak deh. ECU-nya udah murah, harganya nggak nyampe 1 juta. Buat programnya juga bayar,
maksudnya nggak bayar, daripada pakai programmable software yang berbayar untuk buka ECU bawaan. Misalnya punya mobil Avanza atau Honda Jazz, pengen diopek-opek nih, itu buat beli software sama hardware-nya itu aja udah hampir 2 juta, itu yang bajakan. Kalau yang asli hampir 20 juta. Nah, mending beli aja Speeduino. Harganya juga murah lah, bisa dicicil. Kalau punya uang cuma 50.000, ya udah nyicil aja beli resistor. Ini settingnya, saya ngasih tahu basicnya. Settingnya di sini ada engine constant. Nah, engine constant ini ada fuel requirement. Ini adalah kapasitas mesin, itu butuhnya bensin berapa sih. Ini mesin saya kan pakai Honda Jazz nih, ini 1500, 4 silinder, injektor flow-nya 180. Ini tergantung injektor kalian ya. Kalau bawaan pabrik dari Honda itu 180. Apalagi yang udah di bore up sama digedein, pasti injektor flow-nya lebih gede. Nah, airflow rasionya ini standar lah, ini standar internasional. Karena biar lolos uji emisi biasanya 14,7. Bisa aja sih kurang dari ini atau lebih dari ini, tapi ya kasihan lingkungan sekitarnya ya kalau jangka panjang. Terus ini kontrol algoritmanya pakai map kayak yang aku bilang tadi. Nah, mapnya yang ini nih, mapnya yang ini pakai map internet Speeduino. Kalau mapnya pakai mobil juga bisa, sama aja. Di sini ada map atau TPS. Idealnya pakai map biar lebih enak, karena kalau pakai TPS kadang nggak begitu presisi. Terus injektornya stagingnya pakai alternating, engine stroke-nya 4 tak ya. Ini bisa 2 tak juga loh. Mungkin yang mau nyoba 4 tak gampang lah tentunya. Kalau yang mau 2 tak mungkin pada kebingungan kan nyari ECU apa. Yang mau 2 tak nih pada heboh, 2 tak mau diganti injeksi, pakai aja Speeduino. Injektornya tipe port biasanya ada throttle body. Port itu yang langsung nyemprot ke ruang bakar. Kalau throttle body itu injektor yang ada di ini, injektor tambahan yang ada di throttle body ada di leher. Nomor injektornya 4. Injektor layoutnya semi sequential atau pirate. Jadi kalau bedanya semi sequential sama pirate itu, kalau pirate satu ini ya, satu kabel itu buat 2 silinder. Kalau semi sequential 1 silinder 1 kabel, tapi sama aja sih. Cuman kalau mau semi sequential atau full sequential butuh maksudnya camshaft sensor. Terus ini buat penasaran yang suka mau hapus limiter, di sini nih limiternya bisa dihapus nih. Nah, kalau yang itu bawaan, kalau matic itu biasanya di limit di 3000 waktu idle, tapi kalau udah jalan bisa tinggi lah. Nah, di sini pasti kalian yang mau nyari limiter kan pengen dihapus tuh, ya ini aja tinggal dinaikin, mau berapa aja terserah. Tapi rekomendasi dari saya kalau bisa jangan sampai lebih dari 7000, itu udah bahaya banget. Kalau mau jebolin mesin, pasang aja di 9000, nyalain selama 3 detik bakal jebol juga mesinnya. Nah, kalau mau hapus limiter itu cari data sheetnya dari pabrik. Itu biasanya kan ada informasi nih, power peak dan power max-nya ada di RPM berapa. Ya udah, itu aja yang dijadiin acuin, jangan lebih dari itu, kasihan mesinnya. Di sini ada limiter tipenya ya, mau full atau rolling. Terus durasi limitingnya, mau di limit ketika di derajat berapa atau di limit di waktu berapa gitu. Derajatnya misalnya 20 derajat pengapian sama 2 detik. Terus ini ada engine speed, RPM lah, throttle, gasnya. Oh ya, kalau bisa
pakai yang throttle body masih kawat ya, jangan yang elektronik. Kalau yang mobil baru sekarang tuh rata-rata hampir pakai kabel. Jadi gas itu bukan pakai olor gas tapi pakai kabel elektronika. Jadi kayak ada dinamonya di throttle bodinya itu. Kalau speedonya itu bisa, cuman kalian harus beli perangkat tambahan. Saya rekomendasiin buat mobil baru aja, tapi jangan terlalu baru. Paling nggak manual, sama olor gasnya masih pakai olor kawat. Di situ ada air temperatur, engine map. Nah, kalau engine map ini kalau posisi idle itu ada di 20-an sampai 30. Kalau open gas ya paling sampai 60. Coolant temperatur, terus sama ini duty cycle, gum and treatment. Terus di sini ada apa lagi ya? Trigger setup. Nah, ini yang penting. Saya belajar trigger setup ini hampir 1 minggu. Setelah dikasih tahu orang, 1 menit bener mesin langsung nyala. Jadi ini trigger pattern itu jumlah mata dari gigi crankshaft yang hendak dibaca sama sensornya. Kan di sensor crankshaft kan ada gigi-giginya itu. Nah, gigi potong-potong gitu. Nah, itu tuh fungsinya buat trigger dari pengapian. Kalau triggernya nggak pas, mesin nggak bakal nyala. Di sini udah ada pilihannya mobilnya apa. Nah, kalau buat mobil yang nggak ada di list di sini, itu kalian harus buka crank giginya. Kalian harus baca jumlahnya ada 36 atau berapa. Terus missing tooth-nya itu ada 1 atau berapa. Kemudian trigger angle-nya kalian harus nyari sendiri pakai timing light. Ini setiap mobil beda-beda, walaupun mobilnya sama, jenisnya sama, kadang timing trigger angle-nya beda. Nah, ini trigger edge-nya itu saya pilih yang recent trigger edge. Itu maksudnya gini, itu kan gigi-gigi. Nah, sensornya itu mau membaca jatuh di sebelum gigi, pas di ujung gigi, di tengah gigi, apa setelah gigi gitu loh. Tapi sama aja sih, yang penting kan ini trigger angle-nya. Terus tuningnya ini VE table. VE table itu untuk bahan bakar. Jadi ketika idle itu bahan bakarnya 36, RPM 700, segini dan seterusnya. Jadi ini tergantung selera kalian aja, harus disesuaikan dengan motor kendaraannya. Yang jelas cari yang seefisien mungkin. Sama halnya di spark table-nya. Spark table itu nih, ketika posisi idle itu derajat pengapiannya 17. Ketika RPM 2500 28 sampai 7500 dia 40. Nah, masalah yang paling sering timbul